أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلى شيء يواريه ابت بلال. وقال مصنف في جامعه معنى هذا الحديث أنه إنما كان مع بلال حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هاربا ومع بلال من الطعام ما يواريه تحت إبته. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء في خبز ولحم إلا على ضفف والضفف كثرة أيدي الأضياف. Ini sudah dibaca ini. Ini sudah dibaca. Ada mana yang pas? Ini ada yang merubah punya saya. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Kustulani fil mawahib laduniyah qad istuskila kaunuhu alaihi salatu wassalamu wa ashabihi kanu yadwuna al-ayyama ju'an ma'a ma thabata annahu kana yarfa'u li ahlihi quta sanatin wa annahu qasama baina 4 anfusin min ashabihi alfa ba'irin mimma afa Allahu alaihi wa annahu saqa fi umratihi 100 badanah fanaharaha wa ad'amaha al-masakin wa annahu amara li'arabiyyin biqati'in min al-ghanami wa ghayru dhalik ma'a man kana ma'ahu min ashabil amwal كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان ب1000 بعير إلى غير ذلك وأجاب عنه الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالات دون حالة لا لعوز وذيق بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul, dan kita masuk ke bab yang keempat yang menjelaskan tentang fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang bagaimana makannya Nabi Muhammad, makanannya, minumnya, tidurnya. Dan di dalam bab ini terdapat sittatu fusul atau ada 6 fasal. Dalam bab yang menjelaskan tentang makannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan beliau, minuman beliau. Pada kesempatan yang lalu sudah kita kaji bagaimana kesederhanaan yang dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan bahwasanya beliau itu pernah bersama dengan Bilal ibn Rabah dan tidak ada makanan yang dimakan oleh beliau kecuali
syai'un yuwarihi ibtu Bilal, yaitu makanan yang sangat sedikit, yang kalau dibawa itu hanya dikempit di ketiaknya. Jadi makanan yang sangat sedikit, dan beliau mengalami banyak sekali gangguan, intimidasi, kemudian perlakuan buruk daripada orang-orang kafir Quraisy saat beliau menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, saya itu ditakut-takuti sesuatu yang tidak pernah orang lain itu merasakan apa yang sama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikatakan majnun, dikatakan syair, dikatakan sahir, penyihir, penyair, dan orang yang tidak punya akal dan lain sebagainya daripada gangguan-gangguan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya tidak pernah bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan mencampurkan dua lauk seperti khubuz wal lahm fil ghada'i wal asya. Jadi nggak pernah makan siang dengan daging kemudian sama ada rotinya, atau makan malam ada daging ada rotinya. Jadi biasanya kalau ghada ya salah satu daripada itu, kalau asya ya salah satu daripada itu, kecuali kalau ada tamu yang datang. Kalau ada tamu yang datang untuk memuliakan tamu, maka itu digabung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nggak boleh orang itu makan dengan lauk pauk yang banyak, tapi di sini menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian banyak sekali setelah itu riwayat-riwayat yang pada kesempatan yang lalu sudah dikaji, bagaimana Nabi Muhammad bersama keluarganya itu nggak pernah kenyang walaupun dari roti yang terbuat dari gandum. Bahkan sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan makanan yang mewah nggak pernah, sampai dikatakan nggak pernah kenyang walau dengan roti yang terbuat dari gandum, sampai wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jikalau mendapatkan rezeki dari Allah taala, entah itu dari peperangan dan lain sebagainya, beliau itu mengambil nafkah untuk keluarganya selama setahun penuh. Dan itu yang diambil sama Nabi hal yang sangat-sangat sedikit, seperti tamar, gandum dan lain sebagainya, itu diambil sama Nabi Muhammad kemudian diletakkan di khazanah beliau untuk nafkah makan keluarganya selama 1 tahun. Nah, di sini dari riwayat-riwayat yang tadi disampaikan dalam kitab ini, bahwasanya Nabi itu makanannya nggak mewah. Nabi Muhammad itu sangat sederhana. Bahkan mencampurkan 2 lauk seperti roti yang terbuat dari gandum dengan daging aja dalam makan siang atau dalam makan malam itu beliau tidak seperti itu. Tapi kalau siang ya makan roti ya roti aja, kalau daging ya daging aja, kecuali kalau ada tamu. Nah, ini kan menunjukkan kesederhanaan Nabi Muhammad. Kemudian kalau punya rezeki dari Allah Ta'ala, beliau mengambil nafkah untuk keluarganya selama 1 tahun. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, ada yang mendapati iskal. Seperti apa iskalnya? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kanu yatunal ayyam ju'an? Beliau kenapa kok sering lapar? Sebagaimana sering kita dengar riwayat, Nabi Muhammad itu lebih memilih 1 hari dalam keadaan bisa makan sehingga bisa bersyukur kepada Allah, dan 1 hari gak makan sehingga bisa apa? Bisa bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad nyiapkan makanan untuk keluarganya untuk nafkah 1 tahun. Jadi kalau dapat rezeki dari Allah, entah itu dari rampasan perang dan lain sebagainya, diambil sama Nabi Muhammad syai'un yasir. Jadi sesuatu yang sedikit, tamar, gandum, kemudian disimpan untuk menafkahi makan keluarganya selama 1 tahun. Tapi kenapa kok ada hari-hari di mana Nabi Muhammad tuh dalam keadaan lapar? Sehingga tadi disebutkan 30 hari secara berturut-turut gak ada makanan kecuali yang ada dengan Bilal yang sangat sedikit. Syai'un yuwari ibtihi. Jadi ya seperti makanan yang sedikit, kalau dipegang itu dibawa cuma dikempit aja. Jadi makanan yang sangat sedikit. Padahal tadi disebutkan ada makanan yang disimpan selama 1 tahun buat nafkah keluarganya. Kemudian juga lagi annahu kana yarfa'u li ahlihi qutasana. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ngambil untuk nafkah makan keluarganya selama 1 tahun. Kemudian Nabi Muhammad bukan nggak punya harta, wa annahu qasama baina arba'ati anfusin min ashabihi alfa ba'irin mimma afa Allahu alaih. Ketika dapat fai', rampasan perang, Nabi Muhammad tuh punya ba'ir,
jatahnya Nabi Muhammad, tapi dibagikan sama Nabi Muhammad SAW kepada 4 orang daripada sahabatnya Rasul SAW. Banyaknya 1000 unta. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, nggak boleh seseorang itu mengatakan kalau Nabi Muhammad itu fakrnya fakr ittirari, memang karena keadaannya miskin nggak punya, nggak boleh mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad fakrnya bukan fakr ittirari tapi ikhtiyari. Pilihannya Nabi Muhammad, Nabi lebih memilih hidup yang sederhana. Jadi kalau beliau punya, ya beliau bagikan. Beliau bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Kemudian wa annahu saqa fi umratihi mi'ata badanah. Nabi Muhammad dalam umrahnya itu membawa 100 daripada hewan sesembelihan. Kemudian fanaharaha wa at'amaha al-masakin, disembelih itu binatang sesembelihannya dan diberikan makan kepada masakin, orang-orang yang miskin. Wa annahu amara li a'rabi biqati'in minal ghanam wa ghairu dzalik, dan masih banyak daripada kalau kita baca di bab sedekahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi punya segitu banyaknya, kemudian ada qut yang disimpan sama Nabi, makanan pokok untuk keluarganya. Tapi kenapa Nabi Muhammad sering dalam keadaan lapar? Sering dalam keadaan beliau itu tidak ada sesuatu yang untuk mengganjal perutnya. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, belum lagi Nabi SAW punya sahabat yang juga punya harta seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Talha dan lain sebagainya daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, ma'abadlihim anfusahum wa amwalahum baina yadayh. Dan mereka semua itu bukan hanya orang yang kalau Nabi butuh berani ngasihkan hartanya, buat perjuangan Islam berani ngasihkan hartanya, bahkan jiwanya mereka rela berikan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin ada orang ketika membaca riwayat-riwayat ini bingung, kenapa kok Nabi lapar, ada masa-masa hari-hari di mana Nabi nggak makan, kekurangan makanan, padahal ya makanan pokok buat keluarganya 1 tahun ada di rumahnya, dipersiapkan sama Nabi. Kemudian padahal Nabi ya punya onta yang banyak, tapi kok malah dibagi-bagikan ke orang. Kemudian punya sedekah yang sangat banyak, saking Nabi Muhammad tuh saking hebatnya ketika bersedekah, yang nerima sedekah dari Nabi itu pernah pulang ke kaumnya dan berkata, apa saya datang dari seseorang kalau bersedekah la yakhshal faqr. Ketika bersedekah nggak takut miskin, saking apa ya sudah jor-jorannya dalam bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Dan punya sahabat seperti sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa. Nah, kemudian juga dikatakan bagaimana Nabi SAW ketika memerintahkan sahabatnya untuk bersedekah. Sayyidina Umar datang bawa setengah daripada hartanya. Setengah hartanya disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Sama Nabi ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Seperti yang saya sedekahkan ya Rasulullah. Jadi setengahnya disedekahkan sesuai dengan perintahnya Nabi, setengahnya ditinggalkan untuk keluarganya. Sayyidina Abu Bakar datang bijami imalihi, dengan seluruh hartanya. Ketika ditanya sama Nabi Muhammad, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sama Sayyidina Abu Bakar dijawab, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Semua hartanya dibawa memenuhi perintahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman ketika mempersiapkan tentara, fajahazahum Uthman bi alfi ba'ir. Nggak main-main, 1 unta aja kalau hari ini 45 juta dikali 1000 unta dipersediakan oleh Sayyidina Uthman Ibnu Affan, dan masih banyak daripada para sahabat-sahabat Nabi yang zumalin, mereka orang-orang yang punya harta. Nah, di sini iskalnya ketika orang membaca riwayat-riwayat ini, lah kenapa kok Nabi Muhammad ada hari-hari di mana beliau kelaparan? Maka dijawab oleh Al-Imam At-Tabari, bi anna dzalika kana minhum fi halatin duna halatin la li'awazin wa dhiqin bal taratan lil ithar wa taratan li karahati syab'i wa kathratil akal. Jadi intinya kenapa Nabi Muhammad kenapa ada laparnya, ada nggak makannya, dan juga sahabat Nabi yang lain seperti tadi yang bersama dengan beliau Bilal ibn Rabah nggak punya makanan, bukan berarti mereka kepepet nggak punya. Kalau mau Nabi Muhammad bukan hanya dari para sahabatnya, Allah saja telah menawarkan mafatih khazainil ard, tapi sama Nabi ditolak. Nabi lebih memilih kesederhanaan. Dan di sini Nabi SAW memang terkadang yang pertama ithar, jadi mendahulukan orang lain yang butuh. Jadi lebih didahulukan mereka, dan terkadang Nabi Muhammad itu memang nggak mau perutnya dalam keadaan kenyang, nggak mau dalam keadaan banyak makan. Jadi beliau memilih dalam keadaan lapar, karena orang yang lapar itu banyak sekali manfaatnya.
Yang pertama menjadikan seseorang itu jauh daripada kasal, jauh daripada rasa malas, kemudian lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah ucapan ahli hikmah dikatakan asyaba', orang yang kenyang itu seperti di dalam dirinya menyediakan sungai tempat berenangnya para syaitan. Jadi setan lebih gak mudah untuk mengganggu orang tersebut. Berbeda dengan orang yang ju', orang yang lapar itu seperti di dalam rohnya terdapat sungai, akan tetapi yang mendarat di sungai tadi atau yang masuk ke dalam sungainya adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ju' maka dia jauh daripada hawa nafsunya, dia lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya, lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini memang Nabi Muhammad meninggalkan daripada syaba', jadi daripada kenyang. Nabi Muhammad lebih memilih sedikit makannya. Nabi Muhammad lebih memilih untuk bersabar dengan rasa lapar tadi, bukan karena para sahabatnya nggak peduli, bukan karena Nabi Muhammad keadaan ekonominya nggak punya. Kita lihat bagaimana justru malah Nabi malah membagi-bagikan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Dan sahabatnya bukan hanya hartanya, kalau Nabi mau mereka akan berikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad bahkan para sahabat itu rela memberikan jiwanya, raganya demi berjuang di jalan Allah dan memperjuangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar wal haqqu anna al-katsira minhum kanu fi hali dhiqin qabla al-hijrati haitsu kanu bi Makkah. Thumma lamma hajaru ila al-Madinah kana aktsaruhum kadzalik wa wasahum al-ansar bil manazil wa mana'ih. ولما فتحت لهم النذير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم. نعم كان صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له، كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، وإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل على الصفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد شفة من دقيق ولا كف عن صبيق، ولم يكن الكلام بأسرع من أن سمعه هدت من السماء أفزعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال لا ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيل فقال إن الله تعالى قد سمع ما ذكرت فبعثني إليك من مفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك إن أردت أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة فعلت، فإن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا. فأومأ إليه جبريل أن تواضع فقال بل نبيا عبدا ثلاثا. رواه الطبراني بإسناد حسن. Kemudian dilanjutkan di sini. Tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Qastalani, mungkin ada sedikit yang menjadi muskil ketika seseorang mendengar riwayat-riwayat tadi, bahwasanya Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya kanu yatunal ayyama ju'an. Jadi mereka banyak waktu berhari-hari dalam keadaan lapar. Maka tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu pilihan. Ya, mereka memilih untuk tidak kenyang, mereka memilih untuk dalam keadaan sedikit makan. Kemudian dikatakan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar wal haqqu anal katsira minhum kanu fi hali dhiqi qabla al-hijrah haitsu kanu bi Makkah. Jadi para sahabat Nabi SAW mereka juga orang-orang yang susah. Dalam keadaan susah maksudnya apa ya? Di Makkah kan mereka juga mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka bukan orang yang juga hidup dalam keadaan tawassu', punya banyak harta ketika di Makkah. Kemudian ketika mereka hijrah juga mereka meninggalkan harta mereka di Mekah. Para sahabat Nabi sebagaimana kita ketahui ketika mereka hijrah itu nggak bawa apa-apa.
Nah, mereka hanya bawa sedikit untuk bekalnya di jalan karena mereka hijrahnya pun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Orang kalau sembunyi-sembunyi itu nggak bisa bawanya banyak harta. Jadi hartanya juga ditinggal di Mekah. Maka ketika mereka sampai di kota Madinah, mereka disambut oleh orang-orang Ansar, dipersaudarakan sama Nabi Muhammad yang nggak punya tempat tinggal, dikasih tempat tinggal sama orang-orang Ansar. Jadi dibantu sama orang-orang Ansar, dan ketika mereka orang-orang Muhajir sudah punya, maka mereka kembalikan apa yang tadinya diberikan oleh orang-orang Ansar. Jadi intinya di sini bahwasanya bukan berarti tidak ada kepedulian satu dengan yang lainnya. Kita lihat bagaimana penduduk Muhajir ketika hijrah, mereka nggak punya apa-apa tempat tinggal, ya nggak punya juga di Madinah. Tapi kita lihat orang-orang Madinah nyambut mereka dan mereka dikasih tempat tinggal, dibantu. Akan tetapi tidak makannya, kekurangan makan tadi memang ikhtiar, pilihan. Nah, di sini ada pelajaran penting daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am, kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru dzalika ma'a imkani husuli tawassu'i wa tabassuti fid dunya lahu. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW lebih memilih. Jadi dalam keadaan sederhana seperti itu, sedikit makannya, bahkan berhari-hari, itu menjadi pilihannya Nabi Muhammad. Nah, di samping itu beliau kalau mau saja bisa mendapatkan tawassu' fid dunya. Jadi memiliki banyak harta, nggak kurang bisa, makan enak bisa. Tapi Nabi lebih memilih kesederhanaan, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadisnya Abi Umamah. Nabi SAW bersabda, "Arada alayya Rabbi liyaj'ala li batha Makkah zahaban." Jadi Nabi Muhammad ditawarin sama Allah Ta'ala. Jadi kan gunung-gunung yang ada di Mekah itu menjadi emas. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak. Jadi bukan nggak mau. Allah Ta'ala ketika nawarkan Nabi Muhammad bukan nawarkan makanan saja. Nih kasih makanan yang cukup buat 3 hari 4 hari, enggak main-main. Yang ditawarkan sama Nabi gunung-gunung dijadikan emas. Bayangkan sedikit dari gunung aja kalau buat makan bisa seumur hidup. Ini satu gunung dan itu ditolak sama Nabi Muhammad SAW. Nabi lebih memilih, ini ikhtiarnya Nabi Muhammad sebagai bukti kalau fakrnya Nabi Muhammad fakr ikhtiyari. Jadi Nabi lebih memilih apa? Walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Saya lebih memilih saya itu dalam keadaan bisa makan 1 hari dan juga bisa dalam keadaan lapar 1 hari. Kalau saya lapar ya Rab, maka saya bertadarru' kepadamu dan saya ingat kepadamu ya Rab. Sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa idza syabi'tu, kalau saya makan kata Rasulullah SAW, saya juga bisa bersyukur kepadamu. Kalau yang dipilih lapar terus, maka syukurnya nanti nggak dapat. Jadi dipilih sama Nabi dua-duanya. Dan tujuannya lapar sama tujuannya dalam keadaan kenyang semuanya karena Allah. Bukan supaya diet atau supaya tidak gemuk, enggak. Saya lapar supaya apa? Ingat kepadamu ya Rab. Supaya bisa apa? Bersabar. Jadi laparnya lillah, kemudian makannya atau kalau bahasanya di sini kenyangnya itu juga lillah. Bisa makan supaya apa? Bisa bersyukur atas kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa Jibril ala Safa. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril dan Jibril berada di Bukit Safa. Dan ini yang juga menunjukkan bagaimana quwwatus sam'ihi, bagaimana kuatnya pendengaran Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad itu bisa mendengar ketika pintu langitnya Allah itu terbuka. Nah, Jibril di atas Bukit Safa dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, demi Allah, ma amsali ali Muhammad suffatun min daqiq wala kaffun min sawiq. Jadi tidak melewati suatu hari, tidak datang petang, dan kecuali keluarga Nabi Muhammad itu nggak punya walaupun qabdhah min daqiq, tepung satu genggaman aja nggak punya. Jadi dalam keadaan beliau memilih untuk hidup yang sederhana. Nah, tidak datang waktu petang dan keluarga Muhammad itu tidak punya walaupun cuma segenggam daripada tepung. Gak lama setelah Nabi mengucapkan itu, beliau mendengar sami'a haddatan minas sama afza'atuhu. Jadi Nabi mendengar suara yang menggelegar di langit, yang tentunya gak didengar oleh manusia lainnya. Karena Nabi Muhammad
Dan dalam hadisnya berkata, saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa inni asma'u ma lam tasma'un. Dan saya mendengar apa yang kalian tidak dengar. Jadi daripada min umuril ghaibah, termasuk dari terbukanya pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking menakutkannya suara itu yang menggelegar, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, amarallahu al-qiyamah an taqum, apa Allah memerintahkan kiamat ini tiba saatnya wahai Jibril? Maka Jibril berkata tidak. Walakin amara Israfil, akan tetapi Allah memerintahkan malaikat Israfil, fanazala ilaika hina sami'a kalamik, diperintahkan Israfil untuk turun menjumpai Nabi Muhammad ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Israfil, maka malaikat Israfil mendatangi Nabi Muhammad seraya berkata, innallaha ta'ala qad sami'a ma dzakarta, Allah telah mendengar apa yang kau ucapkan tadi. Gak melewati petang ini dan keluarga Muhammad tidak memiliki walaupun segenggam daripada gandum, daripada tepung. Fa ba'atsani ilaika bimafatihi khazainil ard, malaikat Israfil datang diperintahkan oleh Allah Ta'ala bawa apa? Kunci-kunci daripada harta-harta yang ada di muka bumi ini. Mau apa sih? Mau emasnya, mau peraknya, mau kekayaan yang ada di dunia, kunci-kuncinya dibawa sama malaikat, mau diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarani an a'ridha alaik, dan saya diperintahkan untuk apa? Memberikan pilihan, nawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi mau dijadikan gunung-gunung yang ada di Tihamah itu zamrud, mau dijadikan gunung-gunung yang ada di Tihamah itu yakut, permata, mau dijadikan zahab, emas, mau jadikan fiddah. Kalau Nabi mau, kata malaikat Israfil, apa? Fa'altu, saya jadikan, karena sesuai dengan perintahnya Allah. Ditawarin. Jadi Allah sudah ngasih penawaran, kalau mau malaikat Israfil langsung ngerjakan. Ini gunung-gunung buat Nabi Muhammad mau dijadikan batu permata yang mahal, jadikan emas, jadikan perak. Fa in syi'ta, dan dikasih pilihan lagi Nabi Muhammad, kalau engkau mau wahai Rasulullah, nabiyan malikan, kau jadi nabi dan juga raja seperti Nabi Allah Sulaiman. Wa in syi'ta nabiyan abdan, tapi kalau kau mau, pilihan yang satunya lagi apa? Menjadi seorang nabi dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Muhammad kalau milih jadi nabi dan raja, punya istana, punya singgasana, punya tempat tidur yang tebal, yang mewah, gak harus tidur di pelepah kurma atau tikar yang kalau bangun ngecap di semua badannya Rasulullah SAW. Kalau Nabi mau punya pembantu, gak harus menjahit sendalnya sendiri ketika putus, gak harus menjahit pakaiannya sendiri ketika robek, punya ajudan ketika pergi kemana-mana. Fa'au ma'a ilaihi Jibril, kemudian Jibril menundukkan kepalanya, memberikan isyarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antawadha, agar rendah hati. Maka tanpa keraguan Nabi Muhammad menjawab, bal nabiyan abdan, bal nabiyan abdan, bal nabiyan abdan. Yang dipilih sama Nabi jadi nabi dan jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diulang 3 kali. Padahal kalau mau jadi raja diberikan kerajaan oleh Allah Ta'ala, tapi Nabi memilih menjadi nabi dan juga hambanya Allah. Makanya Nabi berkata, akulu kama ya'kulul abad, saya makan seperti makannya seorang hamba, bukan makannya raja yang penuh dengan lauk pauk. Ajlisu kama yajlisul abad, saya duduk seperti duduknya seorang hamba, tanpa ada singgasana, duduk di bawah beserta dengan para sahabatnya. Jadi itu yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bisa kita ketahui bukan keadaan ekonominya Nabi Muhammad yang kepepet. Nabi ditawarin berbagai macam hal yang tidak ditawarkan kepada selain Nabi Muhammad. Gunung-gunung mau dijadikan emas, perak dan lain sebagainya ditolak sama Nabi Muhammad. Tapi kesederhanaan hidup yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pilihan hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu At-Tabrani, ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Walillahi darul Abu Siri haitsu qala wa rawadathu al-jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami. Wa amma khubzu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asha'an wa kana akthara khubzihim khubzus sya'ir. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat
ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سليم بن عامر رحمه الله تعالى قال: سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رفع عن مائدته صلى الله عليه وسلم كسرة خبز حتى قبض. Kemudian dilanjutkan di sini syair yang dibawakan juga oleh Imam Al-Busiri yang tadi menjelaskan tentang Nabi Muhammad hendak diberikan gunung-gunung seperti menjadi permata, menjadi emas, menjadi perak, tapi itu tidak dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kesederhanaan hidup yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun roti yang menjadi makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabidul layali al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu. Nabi Muhammad itu bermalam di malam-malam yang berkesinambungan, bukan hanya satu malam tapi malam-malam yang banyak secara berkesinambungan. Beliau bersama dengan keluarganya tawiyan, yaitu khali al-batan ja'ian, perutnya kosong dalam keadaan lapar. Kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, tapi beliau bermalam beserta dengan keluarganya, dan itu bukan hanya satu malam tapi banyak malam. Al-mutatabi'ah, dalam keadaan perutnya kosong, beliau bersama dengan keluarganya. La yajiduna asya'an, tidak mendapatkan makanan yang dimakan di waktu malam. Wa kana aktsara khubzihim khubzus sya'ir, dan kebanyakan roti yang dimakan sama Nabi Muhammad yang paling sering roti, kalau pas ada makanan rotinya itu roti yang terbuat daripada gandum. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir yaumaini mutatabi'ain. Jadi keluarganya Nabi Muhammad tuh enggak pernah kenyang. Ya, ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal Madinah. Jadi semenjak beliau itu hijrah ke kota Madinah, ini kesederhanaan yang dipilih sama beliau. Beliau itu bersama dengan keluarganya gak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum, bukan dari makanan-makanan, bahkan dari roti yang terbuat dari gandum itu dimakan selama 2 hari berturut-turut, itu gak pernah. Sampai kapan? Sampai dipanggilnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai beliau wafat. Jadi gak pernah sampai 2 hari berturut-turut itu makan roti yang terbuat daripada syair, daripada gandum. Ada makannya, ada enggaknya. Kalau hari ini makan roti, besok makan tamer. Jadi tidak berkesinambungan seperti itu, dan itu pilihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan oleh Sulaim bin Amir rahimahullahu taala, beliau berkata, sami'tu Aba Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu yaqul, ma kana yafdhulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir. Jadi bahkan yafdhulu di sini makana yazidu an kifayatihim, cukup aja enggak. Jadi punya roti yang terbuat dari gandum yang cukup, ya, balkana ma yajidunahu la yushbi'uhum fil aktsar. Jadi yang dipunya sama Nabi sama keluarganya enggak bisa mengenyangkan mereka semua. Jadi hanya makanan sedikit yang mengganjal perut mereka, yang hanya menjadikan mereka yang penting punya kekuatan, bukan terus punya sesuatu yang banyak, kemudian punya makanan yang berlebihan. Nabi kalau punya berlebihan enggak pernah disimpan di rumahnya. Ya, untuk dirinya sendiri nggak pernah disimpan. Kalau ada lebih dibagikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Aisyah juga mengatakan marufi'a an ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam kisratu khubzin hatta gubid. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang Nabi Muhammad tidak memikirkan itu karena saking banyaknya tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak memikirkan harus makan enak, harus bukan berarti ini nggak boleh, ya. Jadi di sini para ulama menjelaskan jangan salah pahami, jangan dipahami nanti kalau gabungan makanan ini sama ini terus nggak boleh. Makanan selagi halal itu diperbolehkan sama Allah Taala. Anda punya roti, punya daging, kemudian mau digabung makan. Loh, Nabi Muhammad katanya nggak pernah gabungin itu kecuali ada tamu. Ya, Nabi nggak gabungin itu karena kesederhanaannya Nabi Muhammad. Bukan berarti hukumnya nggak boleh.
Tapi itu kesederhanaan, dan memang Nabi nggak mau dirinya merasa kenyang, karena kenyang itu banyak sekali madaratnya. Wa kathratul akal, banyak sekali madaratnya yang menjadikan banyak penyakit. Maka itu tidak dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qad warada anha aidan radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa indi syai'un ya'kuluhu dhu kabidin illa syatrus syair fi rafin li ay nisfu waskin fa akaltu minhu hatta tala alayya fa qiltuhu fa faniya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu khubzas syair ghayra mankhulin wa rubbama waqafa fi halqihi fala yusighu illa bi jur'atin min ma'in. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annakiya ya'nil khuwara faqala Sahlun ma ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annakiya hatta laqiya Allah azza wa jal faqila lahu hal kanat lakum manahilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kanat lana manahil qila kaifa kuntum tasnauna bisyair qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu wa fi riwayatin lah hal kanat lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manahilu wa qala ma aran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam munkhulan min khinin ta'asahu Allah ta'ala hatta qabadallahu ta'ala wa qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu ma a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqan hatta lahiqa billah wala arasyatan samitan bi'aini hatta lahiqa billah rawahul Bukhari. Kemudian dilanjutkan dalam riwayat yang lain, waqad warada anha aidan, diriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, beliau berkata tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa indi syai'un ya'kuluhu dhu kabidin illa syatrun sya'irin fi riffin li ay nisfu wasqin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wa laysa indi syai'un, dan aku tidak memiliki suatu apapun untuk saya makan, dhu kabidin, daripada makanan-makanan yang dari hewan, entah itu daging kambing atau daging unta. Jadi nggak ada. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kata Sayyidah Aisyah, saya nggak punya sesuatu daripada hewan-hewan ternak yang disembelih, yang menjadikan makanan itu yang ada pada diri saya. Yang ada hanya syatru sya'irin fi riffin li, itu hanya sedikit daripada syair, gandum yang berada di gudang makanannya atau di tempat makanannya, itu jumlahnya cuma setengah daripada wasak. Jadi nggak banyak, dan itu pun gandum, bukan hewan ternak yang disembelih. Fa akaltu minhu hatta tala alayya, dan saya makan dari itu sampai waktu yang lama. Jadi gandum tadi yang ada di rumahnya sepeninggalnya Nabi Muhammad dimakan sama Sayyidah Aisyah dalam waktu yang lama. Fakiltuhu fafaniya, sampai akhirnya ketika disedekahkan itu ditimbang, akhirnya habis. Jadi tadinya panjang makan, nggak pernah habis-habis itu. Padahal sedikit. Disebutkan di sini nisfu wasqin, setengah daripada wasak. Tapi kemudian ketika mau disedekahkan, mau dikasihkan ke orang, ditimbang mau ngasihnya berapa gram misalnya atau berapa kilo. Ketika ditimbang akhirnya habis itu peninggalan daripada makanan yang ditinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama juga menjelaskan kalau beli ditimbang harus, supaya tahu ukurannya, supaya enggak terjadi buruk sangka dan lain sebagainya. Tapi kalau mau menyedekahkan sesuatu biar berkah jangan ditimbang. Kalau ketika mensedekahkan jangan timbang, tapi jual beli pakai timbangan. Ketika kita menjual pakai timbangan, ketika kita beli juga pakai timbangan. Ketika bersedekah jangan pakai timbangan. Nah, jadi Sayyidah Aisyah tadi mengatakan ketika ditinggal itu jumlahnya enggak banyak, tapi saya makan dalam waktu yang panjang. Ketika ditimbang mau dikasihin ke orang, akhirnya gandum tadi habis atau selesai sudah waktu dimakannya sama beliau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu khubzas syair ghaira mankhulin. Nabi Muhammad itu selama hidupnya makan roti yang terbuat dari gandum ghaira mankhulin. Jadi gandumnya itu enggak seperti zaman sekarang kan ada alatnya bisa dipisahkan, gesirnya, kulitnya itu bisa dipisahkan. Kalau dulu enggak ada alatnya. Jadi makannya ya gandumnya yang bercampur dengan kulit-kulitnya, dengan gesirnya.
Jadi keras. Roti dari gandum kalau masih campur sama kulitnya jadinya keras banget. Nah, itu yang dimakan sama Rasulullah. Wa rubbama waqafa fi halqihi fala yusighuhu illa bi jur'ati min ma. Dan terkadang berhenti di tenggorokannya, enggak bisa masuk saking apa kerasnya. Bukan lembut dan enggak bisa ditelan, enggak bisa masuk kecuali didorong dengan seteguk air. Itu yang dimakan rotinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berkata, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya, yakni al-hawwara, yang dimakan sama Nabi Muhammad al-khubz al-munaqqa minan nukhalah, ay al-mankhul daqiquhu. Jadi ya rotinya yang keras tadi, yang zaman dulu belum ada alat yang untuk menghilangkan daripada kulit-kulit yang ada di dalam gandum. Dan diriwayatkan oleh Sahal, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiyallahu azza wa jalla. Nabi Muhammad itu enggak pernah ngelihat ada alat atau sesuatu atau khubus roti yang terbuat dari tepung yang dihilangkan dari kulit-kulitnya. Memang di zaman itu belum ada seperti itu. Jadi enggak pernah ngelihat aja, enggak pernah, apalagi dimakan sama Nabi Muhammad khubus yang ya seperti roti di zaman kita sekarang yang sudah lembut dimakannya, sudah enak dimakannya, enggak keras seperti di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu punya enggak alat yang untuk hilangkan tadi kulit-kulitnya gandum di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab sama beliau, maka natlana manakhil, di zaman kami enggak ada manakhil. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ayahan ya untuk menghilangkan kulit-kulitnya gandum tadi di zaman kita enggak ada, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya beliau, kaifa kuntum tasna'una bisyair? Kalau begitu bagaimana dulu kalau kalian tuh punya gandum? Ngilanginnya bagaimana? Ngilangin kulit-kulitnya. Maka dijawab sama beliau, kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matar thumma na'jinuhu. Ya dulu cuma disebul aja. Disebul ya kulit yang kena sebulan itu terbang, yaitu yang hilang. Yang sisanya masih ada. Pokoknya yang bisa disebul hilang yaitu yang hilang. Setelah itu diajen atau diadon sama mereka untuk dibikin menjadi roti. Dan di dalam riwayat beliau ditanya, hal kanat lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil, punya enggak alat untuk menghilangkan kulit-kulit tadi? Beliau menjawab, Nabi SAW enggak pernah melihat munkhalan, jadi ada atau tempat untuk menghilangkan kulitnya gandum tadi dari mulai beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dunia. Sayyidina Anas bin Malik beliau juga berkata, ma'a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan hatta lahiqallah. Kata beliau, saya enggak tahu, enggak dapetin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat raghif roti muraqqaqan, yaitu yang lembut, mulayyan al-muhassan, yang enggak keras, yang enggak atos, yang lembut, yang mudah dimakan sampai beliau meninggal dunia. Wala ra'a syatan samitan bi ainihi hatta lahika billah. Dan beliau juga enggak pernah melihat syah samitan. Samit itu yang bulu-bulunya kambing tadi itu dihilangkan dengan air yang dipanaskan. Kemudian jilidnya atau kulitnya itu dibakar. Wa huwa min fi'li al-mutaraffihin. Jadi yang bisa melakukan itu ya orang-orang kaya saja. Orang-orang kaya itu kalau ngulitinya pakai air panas, kemudian di kulitnya dipanasi. Nah, itu Nabi Muhammad SAW enggak pernah melihat itu sampai apa? Sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya? Makanan-makanan yang mewah itu enggak dialami sama Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih memilih kesederhanaan dari makanan yang seperti itu, dan itu menjadi pilihan daripada kehidupan yang sangat sederhana yang dipilih oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة بالقبول وإقبال صلاح الأحوال ظاهرا وباطنا أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء سبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسأل الله كريم أن يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا ومن أوصانا بالدعاء
ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر ويعانا ولا يخيب رجانا ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بدون تعب ولا مشقة مع اللطف وعافية التوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله والرضا في خير ولطف وعافية السلامة وإلى حضرة النبي فاتح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر واسأل خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك.